seluruh wali kelas. Pas wali kelasnya ada 2 saja ya. Wali kelas 5 Minang Bu Edelweiss dan kelas 5 Banjar Ibu Nailul Maghfirah. Yang kami hormati seluruh wali murid yang sudah hadir pada hari ini, luar biasa ya, merdeka Indonesianya ya, pakai baju merah putih menandakan Indonesia memang telah merdeka ya, alhamdulillah. Support dari Bapak Ibu sangat diharapkan sekali oleh Ananda-Ananda pada pagi hari ini, khususnya Ananda-Ananda kelas 5 yang akan tampil pada kesempatan kali ini, yaitu assembly di tahun 2022-2023. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya pada pagi hari ini. Kita semua dapat hadir dalam acara assembly kelas 5 dengan mengambil judul ini ya, mengambil judul Manusia Pancasila Sudah Merdeka. Nah, begitu ya. Temanya apa nih Bu Adel berarti ya? Tema dari pembelajaran kelas 5 yaitu pengamalan Pancasila. Ya, ada 5 sila ya anak-anak, insya Allah anak-anak hafal semua. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita minatul umati ilan nur. Bapak Ibu serta ananda-anandaku yang luar biasa pada pagi hari ini, saya sangat bersyukur sekali ya, anak-anak kelas 5 ini semangat ya, semangat. Berapa hari latihannya Bu Adel, Bu Wiwi? 2 minggu dengan waktu yang sangat limit sekali. Insya Allah hari ini anak-anak akan menampilkan penampilan yang spektakuler ya, yang luar biasa, ditunggu-tunggu oleh orang tua muridnya karena semangatnya anak-anak. Dan Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mengingatkan bahwasannya assembly ini adalah salah satu model pembelajaran di sekolah kreatif dengan tetap mengambil tema pembelajaran yang sudah kita lakukan di sekolah. Assembly ini pembelajaran dengan melakukan gerak dan lagu, sehingga hari ini anak-anak banyak melakukan sosiodrama gitu ya, melakukan drama dengan gerak dan kemudian dikombinasi dengan mungkin ada lagu-lagu dan lain sebagainya. Tema kelas 5 pada kali ini memang cukup berat ya, cukup berat dari tema-tema kelas 1 sampai dengan 6. Kalau kelas 6 kemarin ASEAN, negara-negara ASEAN, mengenalkan negara-negara ASEAN. Kalau kelas 1 kemarin tentang Timun Mas ya, kelas 2 dan 3 tentang misteri alam yaitu hujan. Kelas 4 kemarin tentang bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan terutama laut. Kita melestarikan laut, tidak banyak mencemari laut dengan sampah. Diambillah tema baba dan nelayan tua, macam-macam di sini. Nah sekarang terakhir, assembly terakhir ini saya sampaikan cukup berat karena tentang pemilu ya. Nanti ada 3 presiden sudah ditempel semua ya Pak Del gitu ya. Ada 3 presidennya di samping itu ya, Bapak Ibu bisa diperhatikan siapa nanti yang berhak menjadi presiden terpilih di Indonesia. Apa ini ya namanya ya, Indonesia apa ini negara angka berata bukan ya itu ya. Nah ini cerminan dari pemilihan umum yang ada di Indonesia. Insya Allah kita doakan bahwa pemilihan ke depan ini Indonesia benar-benar menjadi negara yang hebat dengan pemimpin yang hebat pula. Doa dari Bapak Ibu akan menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang makmur. Makanya jangan salah pilih ya, nanti jangan salah pilih. Presiden ada 3 presiden itu namanya siapa saja itu tadi? Ada Presiden Bento,
Ardan dan Presiden Adi ya. Tiga ini yang mana yang patut dipilih? Memang menyambut tahun 2024 pemilu yang akan datang, kita semua warga Indonesia tidak boleh buta politik. Makanya anak-anak kelas 5 ini sudah pandai politik, dan insya Allah saya doakan anak-anak ketika bermain peran ini menyelami betul dan tahu artinya. Kemarin saya ketemu dengan Mas Inas ini. Mas, jadi apa besok? Jadi presiden. Dengan bangganya jadi presiden Bu Marisa. Ada temannya yang nyeletuk, presiden korup. Loh, ini barang presiden korup Bu lah. Semoga anak-anak ini paham ya dengan arti korup dan lain sebagainya. Barusan tadi juga begitu. Saya nggak pakai dasi karena saya jadi APD. Oh, APD itu? Si COVID itu loh Bu. Oh iya ya, berarti anak-anak paham juga. Ya padahal saya ini APD. Wah, ya lali sudah ya. Yang COVID dan lain sebagainya. Semoga dari assembly ini ada cerita yang menarik dan anak-anak dapat mengambil ibrohnya, dapat mengambil hikmahnya dari cerita yang ada ini. Selamat berassembly Ria. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran ayah dan bunda pada pagi hari ini. Sengaja memang assembly di Sekolah Kreatif ini kita buat sederhana, tidak terlalu banyak yang melihat gitu ya, tetapi terkesan mendalam, terutama untuk anak-anak yang diperhatikan atau disaksikan oleh orang tua. Semoga ke depan orang tua bisa lebih bersemangat lagi untuk hadir dalam acara assembly dan lainnya dari Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil. Selamat berassembly Ria. Semangat untuk anak-anak semua pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bu Adel, Bu Vivi dan teman-teman yang lain, Pak Malik CS ya, yang sudah sekarang berkostum Ria ya, berkostum Ria. Terima kasih sekali lagi. Nasruminallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Marisa Iza SPG NDB. Baiklah, sudah tidak sabar melihat penampilan pada hari ini? Kayaknya sudah siap semua Bu Adel. Ini para talentnya sudah siap untuk perform. Oke. Ya udah, jangan nunggu lama-lama lagi ya. Betul. Kita langsung saja kita saksikan assembly kelas 5 Manusia Pancasila Sudah Merdeka, drama musikal untuk negeri. Negara kita banyak masalah ya. Iya, benar banget. Salah satunya karena pemimpin bangsa, seperti surat As-Sajdah ayat 24 sampai 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Inna rabbaka wa yahkimu bainahum yawmal qiyamah bima kanu fihi yakhtalifun. Awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi dzalika la'ayah. Inna fi dzalika la'ayatin afala yasma'un. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Sungguh Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya. Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengarkan dan memperhatikan? Maha benar Allah dengan segala firman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ayuhan nas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Ayuhan nas, kullukum ra'in fawajibul lakum at-tu'addi amanatakum. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Masyarakatnya untuk menjadi sejahtera, merdeka dari penjajah, merdeka dari penderitaan, negara yang kaya akan sumber daya alam dan budaya.
1997 atau yang lebih dikenal dengan krisis moneter menjadi faktor utama yang melatar belakangi lahirnya era reformasi dan runtuhnya Orde Baru. Tidak hanya itu, Indonesia juga dilanda kemarau dan didukung dengan jatuhnya komoditas ekspor. Permasalahan-permasalahan tersebut sangat memporak-porandakan negara Indonesia pada masa itu. Indonesia menjadikan rakyat Indonesia tidak puas atas kepemimpinan Presiden Soeharto. Gerakan mahasiswa yang terjadi di seluruh penjuru Indonesia pun menjadi faktor utama yang melatar belakangi Tahun 2020, di seluruh penjuru dunia mengalami pandemi COVID-19. Berjuta-juta jiwa telah hilang, ibu pertiwi muram, laksana kabut kembali buta. Semua hilang, tak pandang usia, tak pandang status sosial, menangis merintih kehilangan orang yang dicintai. Ya apa jajan anakmu, gak mikir tapean. Ya apa to Dek, saiki nyambut gawe angel. Isokne dapet sakmene tok. Ya wis Mas, mangan sego tok angel ngono dina iki. Tarita, aku nyelek duitmu kok gawe tumbas jajane anakku. Sepurane mi, bukane pelit, tapi aku ya foto. Ben ngerti dhewe saiki apa-apa dikolei bensin uang sekolah tak bumi. Sumpah aku yang tak akan delok bojoku pantang-panting kerja kayak ngono. Dapetnya gak sepiro. Ya wis kene kumpulno ibu-ibu lainnya protes di depan kantor bupati. Cek kapan harga kebutuhan bahan pokok iso mudhun. Iya Mi, awak dhewe gak oleh meneng ae. Bakal tak kumpulno ibu-ibu sak desa kayak demo. Pemirsa, dimanapun kalian berada, kita pada pagi hari ini kembali lagi goreng hilang lemak di muka bumi. Dengan hadir harga mencapai 2 kali lipat dengan meresahkan masyarakat setempat. Apa kabar Indonesiaku? Gimana perekonomian kita? Semoga langkah yang baik. Amin. Mari nyanyi sama-sama. Minyak goreng. Indonesia sawitnya luar biasa,
Tapi kenapa minyak gorengnya jadi langka? Turun naik warung toko tidak ada, di mana-mana ngantri luar biasa. Sungguh kasihan kepada ibu-ibu, ngantri-ngantri dari pagi sampai sore, berdesakan, berpanasan, berhimpitan, hanya mendapatkan minyak satu botol. Saya benar-benar tidak tahu apapun dan tidak melakukan hal tersebut. Diam kamu, ajudan, eksekusi dia. Ajudan, segera urus dia dan bersihkan TKP secepat mungkin. Dan satu lagi, ajudan, saya mau kamu bersihkan nama saya dan keluarga. Jadilah tersangka utama dalam penembakan ini. Tapi komandan, saya takut. Laksanakan. Tidak ada tapi, saya akan menjamin keselamatanmu dan keluargamu. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Dan siapakah yang harus kami salahkan atas nestapa yang merundung negeri ini? Apakah keduanya penguasa yang sekejap akan hilang tiada arti? Siapakah hakim keadaan negeri ini hingga tangis dan nyawa selalu tidak ada arti? Hai para pemimpin, apakah kalian tidak diam tanpa meratapi nasib kamu? Jangan hanya diam membisu yang hanya bisa duduk di panggung demokrasi.
menjadi pemimpin yang amanah bagi negeri. Pilihlah Pak Adar untuk menjadi presiden tahun ini. Hidup Adar! Hidup Adar! Hidup Adar! Semangat ya Mas Abi, kamu pasti bisa. Terima kasih Dek, saya pasti akan menjadi pemimpin yang baik untuk Indonesia. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa untuk negeri ini dan masyarakat. Yang pasti saya akan berusaha menjadi pemimpin yang jujur dan amanah bagi kemajuan bangsa ini. Gerakannya bukan seperti itu, tapi seperti ini. Oh iya, silakan masuk. Pak Bento, seperti perintah Anda yang kemarin, sudah saya selidiki semua latar belakang calon presiden periode ini. Dan Anda tahu, ternyata mereka adalah orang-orang biasa. Pak Ardan, calon nomor 2, hanya seorang pengusaha alat berat dan hanya pemimpin parpol yang ternyata telah menggelapkan dana ilegal lebih dari 2,5 triliun. Dan lagi calon ketiga, siapa itu namanya? Itu bukan tandingan Anda Pak Bento. Ia hanya seorang anak petani dan kesehariannya sebagai aktivis masyarakat saja. Saya yakin periode ini Anda akan terpilih lagi. Ternyata mereka semua bukan pembinanku. Bagaimana laporan PBC? Tenang Pak, laporan keuangan dana kampanye sudah aman. Akuntan yang menangani ini sudah saya suap dengan uang yang Anda berikan kemarin. Saya juga menyiapkan sejumlah uang yang Anda minta untuk menyuap suara masyarakat pada pemilihan nanti. Sepertinya pemilihan tahun ini akan sangat mudah. Pusing. Oh iya betul. Satu lagi, tolong kami hubungi DPR agar seluruh anggota DPR mendukung kita. Siap laksanakan Pak. Dengan ini, acara pelantikan anggota baru DPR telah selesai. Selamat bertugas.
keluar? Coba, pasal 33 ayat 3 apa? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yaelah, anak pinter. Saya Bajo, Mbak. Ini ada sedikit titipan dari Pak Pintu. Maaf ya, maksudnya apa ini? Ya, mau bagaimana ya Mbak, Sultan kalau mau bicara. Ini ada sedikit hadiah dari Pak Pintu untuk para DPR yang memilih Pak Pintu di pemiluan nanti. Mas Pak, kami mau rapat dan kami selaku DPR RI tidak menerima apapun. Apa ini? Ratifikasi atau suap? Hei mawar, kamu santai saja. Rapat pertama ngapain kerja? Duduk di meja, lepas dahaga, gak usah banyak tanya. Hei mawar, selamat datang. Aku Indro dari Partai Beruang. Ku sudah lama di Senayan. Di sini kau pasti butuh teman. Ringan berat masalah, ini kan tugas kita bersama. Hei kawan, coba pikirkan, semua partai butuh proyekan. Mumpung ini kesempatan, yuk kita cari jalan. Dengar mawar, sini belajar. Banyak hal yang kamu tidak sadar. Sistem ini sudah mengakar, uang harus berputar. Kok jadi bahas cuma jadi bahas proyekan. Dan satu hal lagi, ini tugas DPR. Kenapa jadi PR? Belum tahu dia. Kasih
Kasih tahu aja. Persetan rakyat. Persetan rakyat. Persetan rakyat. Persetan rakyat. Persetan rakyat. Persetan rakyat. Gimana Mawar? Udah ngerti kan sekarang? Persetan rakyat? Saya tidak setuju. Kita ini DPR, harusnya kerja untuk rakyat. Saya juga kerja kok untuk rakyat. Sama yang punya uang, sama yang punya perusahaan, dan yang menciptakan lapangan pekerjaan. Mereka juga rakyat kan? Kalau begitu, persetan mereka juga. Mawar, ya silakan masuk. Pak, kenapa Ronald? Ternyata setelah saya cek, meskipun kita transfer 2,5 triliun, karena beda bank, kita tetap kena cas. Ya udah, cari cara lain. Gimana kalau kita transfer cash aja, Pak? Gimana caranya transfer 2,5 triliun cash? Bapak. Saya sudah pikirkan itu semua, Pak. Saya ukur volumenya. Saya perkirakan untuk transfer 2,5 triliun. Kita hanya perlu sewa 3 susul. Atau paling tidak 28 angkot. Kamu ini ngomong apa? Kamu tuh mikir gak sih ngomong? Bapak pasti mikirin supirnya ya? Enggak. Iya. Kalau masalah supirnya mah santai, Pak. Saudara-saudara saya di kampung siap. Tony Condet, Ruby Galan, Maman Kriminal, semua bisa dipanggil, Pak. Pergi kamu, aku udah tamu di sini. Ya Mawar, ada apa jauh-jauh datang ke sini? Pak Arkan, karena kita satu politik, pesan harapan saya. Kalau Pak Arkanlah yang akan terpilih menjadi presiden periode ini. Untuk itu saya mau membahas RUU untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depannya. Percaya rakyat gak akan tahu selama kamu tutup mulutmu. Gak ada demo di luar situ, bahasnya nanti dulu. Negara kita sangat lucu, demokrasi hanya waktu pemilu, gak dikawal setelah itu. Ngapain bahas RUU? Alihkan, pindahkan perhatian mereka dari masalah sesungguhnya. Isikan, suntikan pikiran mereka dengan hal yang gak berguna. Kita manusia setengah dewa, punya hak istimewa. Indonesia di tangan kita. Terima kasih sosial media mengambil semua waktu manusia. Hanya goreng yang ada dramanya, gelapkan fakta, kacaukan realita. Ibu enak menjadi anggota, rakyat
sibuk sama gosip saja. Masalah negara mereka malah lupa, itulah cara kita. Alihkan, pindahkan perhatian mereka dari masalah sesungguhnya. Isikan, suntikan pikiran mereka dengan hal yang tak berguna. Kita manusia setengah dewa, punya hak yang istimewa.
sampai yang salah, diet makan sayur, bisa makan daging, nanti malah timbul darah tinggi, kepala jadi pusing-pusing, bisa nungging kayak buntut kala jengking. Mari Pak, saya bantu. Iya, itu bukannya Pak Adi, calon presiden nomor 3. Maaf, benarkan Anda Pak Adi? Ya Bu, Anda siapa? Saya Mawar Pak, salah satu anggota di Dewan di Senayan. Kalau boleh tahu, apa yang Bapak lakukan di sini ya? Kenapa Bapak Adi sendiri tanpa ajudan sama sekali? Saya miris Bu Mawar melihat keadaan rakyat sekarang. Kemarin saya dengar bahwa ada penggelapan dana impor minyak dan bahan baku ilegal yang membuat harga melambung tinggi. Tapi masyarakat hanya tahu alasan semuanya adalah pasokan stok menipis. Bismillah, saya yakin jika Pak Adi adalah harapan untuk bangsa ini. Saya siap mendukung Pak Adi dalam pemilu ini, Pak. Terima kasih Bu Mawar. Mohon dukungannya ya Pak, Bu, untuk menjadi calon nomor 1. Kalau badan kawan, mereka tim sukses Pak Gembong sudah bagi-bagi amplop untuk pemilu besok. Kita bagaimana? Tenang, amplop mereka cuma cepet. Sudah saya siapkan amplop yang lebih besar isinya untuk sak suara. Saya yakinlah suara mereka bisa kita beli. Insya Allah saya akan menjadi pemimpin yang jujur dan amanah, memperjuangkan hak dan keadilan untuk rakyat di atas segalanya. Kita butuh pemimpin yang jujur, adil. Lihatlah pemimpin di luar sana, berjuang alih-alih demi rakyat, tapi nyatanya hanya demi keuntungan pribadi. Pak Adi adalah harapan baru bagi Indonesia, mengembalikan Indonesia menjadi negara Pancasila. Reformasi Indonesia laksanakan dengan jujur dan cermat, dengan hati berpihak, langsung bebas rahasia, biar bagi Tuhan yang Maha Esa. Saatnya kita untuk memilih, di suara, coblos yang kau pilih. Mari rayakan pesta demokrasi.
yang akan maju menjadi presiden periode ini. Bismillah, semoga ya Bu Mawar. Insya Allah saya akan menjadi presiden yang amanah untuk rakyat. Hasil perhitungan suara menyatakan bahwa calon presiden nomor urut 3 menjadi presiden terpilih periode ini. Selamat ya Pak Adi. Loh, apa-apaan ini? Kok bisa calon presiden ketiga yang menang di pemilihan ini? Kerja, gimana kerja? Maaf Pak, loh, uang-uang yang dari Bapak sudah saya bagikan. Waduh, gimana ini? Pasti ada yang gak beres. Badan, kok bukan Bapak yang menang? Bapak kurang banyak ngasih duitnya. Loh, kok kamu jadi nyalain saya? Kan kamu yang ngasih ide mengirim uang cash 2,5 triliun dengan 3 pusok. Kamu ketahuan ya? Aman Badan, tenang. Tapi kok saya jadi kalah? Ronald, gimana sih? Kok bisa begini? Pak Bento, Anda kami tangkap atas tuduhan penyuapan. Dan Pak Ardan, Anda sudah menggelapkan uang pajak 2,5 triliun masuk ke rekening pribadi Anda. Loh. Sebentar, mana buktinya? Pak Bento, kami sudah mengusut tuntas atas kecurangan Bapak karena merencanakan membeli suara pada anggota dewan. Loh, jangan salah paham. Bukan membeli, hanya sedikit hadiah. Sama saja Pak Bento menyuap kita anggota DPR tidak akan menerima kecurangan. Apalagi Anda calon presiden. Mau jadi apa negara Indonesia jika pemimpinnya menghalalkan segala cara? Iya Bu Mawar, jangan salah paham sama kita dong. Dan Pak Ardan, kami sudah melacak aliran dana. Ada bukti setor tunai 2,5 triliun masuk ke rekening Anda. Anda telah menggelapkan uang pajak negara kita. Wait. Justru saya memperjelas dan menyamakan uang itu, bukan menggelapkan. Kalau gelap, menjadi kurang jelas uangnya. Sama saja Pak Ardan. Pak Polisi, tangkap Pak Bento dan Pak Ardan ke kantor polisi. Pak Bento dan Pak Ardan, mari ikut kami. Anda boleh membawa pengacara untuk membela Anda di kantor polisi. Ayo cepat. Kerja. Tapi pengacara bahasa Inggris. Cepetan. Ronald, kamu urus semuanya agar semuanya mudah. Alhamdulillah Pak Adi, Allah masih sayang dengan negara kita. Allah memilih Pak Adi sebagai presiden periode tahun ini. Semoga Pak Adi juga amanah, menjadi pemimpin yang jujur, adil, dan membawa perubahan di Indonesia. Insya Allah Bu Mawar, dengan program kerja yang saya susun, semoga bisa membawa perubahan negara Indonesia lebih baik lagi dan masyarakat Indonesia bisa sejahtera. Sekali lagi, selamat ya Pak Adi. Terima kasih Bu Mawar. Pemimpin harus menjadi milik seluruh rakyat, bukan titipan daerah. Dan perahu dengan warna bendera yang kental pada pola kepemimpinan. Tidak bangga dengan jabatan, tidak hebat dengan pangkat, sebab malapetaka akan tiba bagi mereka yang suka berdusta. Tapi keindahan akan selalu hadir bagi pemimpin yang suka berhati mulia. Kepemimpinan yang gigih bekerja, niscaya hasilkan perubahan yang kasat mata, mengentaskan persoalan dengan nyata, bukan sekedar bumbu retorika.
menjadi negara yang maju dan sejahtera seperti mimpi bangsa Indonesia. Persembahan terakhir flash mob dari kelas 5 Minang dan 5 Banjar, Dreamers.
Ya bangga